Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Nabiyyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan para asatidz, para hujjah, para orang tua, bil khusus ketua musalla Al-Munbi'un, orang tua kita Bapak Ustaz Haji Nasir. Yang kita muliakan Ustaz Iwan Abdul Razak, ketua RW kita Bapak Insinyur Situ Prabowo, Bapak Haji Suherna, Bapak Romli, Bapak Jamal, Bapak Sundoko, Bapak Haji Usman, Bapak Sahrul Ghazali, serta Bapak Alin Tukidi, Bapak Samijo, Bapak Agus, Bapak Irianto, Bapak Guru, dan seluruh jamaah yang kita muliakan, yang kita hormati. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah, bersyukurillah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama telah hadir di mushola Al-Munbi'un dengan iringan doa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya di dalam kegiatan rutin di mushola Al-Munbi'un ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya, Allah mudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Mudah-mudahan para arwah orang-orang tua kita, sanak saudara kita yang sudah meninggal dunia, pada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bagi wa ikhwan min al-anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa sholihin wa la rusyada lil ma'arif bil nabi Abdul Qadir bin Ahmad bin Taqi wal ma'arif bin Abdullah bin Abdul Mustaqim mungkin berkuasa bin Syekh Jami'an nagri syafaq rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أو يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Matanya udah nampak-nampak, tulisannya halus. Kata orang Jawa, wis tuwe. Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ahadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Dan ingatlah kakala Allah telah mengambil perjanjian
kepada orang-orang yang telah diberikan kitab, litubayyinahu linnas, untuk menjelaskan kitab itu kepada manusia, wala taktumunahu, janganlah kamu sembunyikan apa yang ada di dalam kitab. Fanabadahu wara'a zuhurihim, maka mereka itu melemparnya di balik pundak-pundak mereka. Wastara bihi samanan qalil, dan mereka menjual ayat-ayat kami dengan harga yang sedikit. Fabi'sa ma yashtarun, alangkah buruknya apa yang mereka perjualbelikan. Wala tahsabanna alladhi yafrahuna bima ataw wa tuhibbuna an yuhmadu, janganlah kamu menyangka kepada orang-orang yafrahun, mereka itu gembira, bima atau dari apa yang telah mereka dapatkan. Au yuhibbuna an yuhmadu, mereka itu suka dipuji, bima lam yaf'alu, dengan sesuatu yang belum mereka kerjakan. Wala ta'sabannahum bima fadatin minal adab, janganlah kamu menyangka kepada mereka itu mereka akan selamat daripada azab Allah. Walahum azabun alim, bagi mereka itu adalah siksaan yang akan pedih. Walillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Di dalam ayat ini Allah menerangkan para rohib, para pendeta ketika itu mereka telah mengikat janji dengan Allah. Apa yang tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil, pasti di dalam tulisan itu ada Nabi akhir zaman dan mempunyai tanda-tanda besaran daripada kenabian. Telah ditulis di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil. Bahkan Nabi Isa mengatakan yahti min ba'di ismuhu, akan datang setelah aku diangkat oleh Ta'ala ke langit seorang Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka membaca ayat demi ayat yang ada tertulis kitab Taurat dan Injil, dan ada tanda-tanda kebesaran di dalam pribadi junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu menutupi kebenaran itu untuk mencari dari kesalahan-kesalahan yang Allah telah turunkan kitabul Al-Quran kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak percaya dikarenakan mereka takut orang-orang yang sudah dekat dengan dia kalau membenarkan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat dari tuntunan ajaran yang dibawa oleh Nabi berupa Al-Quranul Karim, pasti mereka itu akan meninggalkan tuntunan dan ajarannya dan akan kembali kepada ajaran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhawatiran para pendeta dulu, begitu juga para pendeta sekarang lebih parah, lebih parah daripada pendeta zaman dulu. Tatkala Al-Quran dibaca oleh Nabi SAW, orang-orang yang mendengar apa yang dibaca oleh Nabi, kemudian mereka menulis ayat demi ayat di tembok rumah mereka, di pelepah korma, ataupun di daun-daunan, ataupun di kulit-kulit binatang seperti onta dan kambing. Dan mereka tatkala mendengar apa yang dibaca oleh Nabi,
kemudian mereka menghafalkannya, sehingga dari rumah ke rumah kaum muslimin yang terdengar adalah bacaan Al-Qur'anul Karim yang sama dengan apa yang Nabi baca. Tidak ada perbedaan sedikit pun dari apa yang Nabi sampaikan kepada sahabat. Sahabat pun menyampaikan dan membacanya apa yang mereka mendengar. Maka mereka nggak percaya, karena mereka tuh kepengen kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dia pengen lihat tulisannya. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dengan wasilah malaikat Jibril, itu tanpa ada tulisan, tapi dibaca langsung oleh malaikat Jibril, disampaikan oleh Nabi. Nabi pun menyampaikan, tidak menulis, tapi disampaikan secara langsung dengan lisan Nabi Muhammad SAW. Beda dengan lembaran-lembaran para nabi dan rasul seperti Nabiullah Adam, Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Idris, dan nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Mereka tidak diberikan kitab, tapi diberikan lembaran-lembaran sebagai pedoman kehidupan bagi mereka sesuai dengan zaman. Kecuali Nabi pertama kali yang diturunkan adalah Nabiullah Daud. Kitab apa? Kitab Daud. Setelah Nabiullah Daud meninggal dunia, muncul Nabiullah Musa, diberikan kitab Taurat. Kemudian muncul Nabi lagi yang bernama Nabiullah Isa telah lahir di alamud dunya, telah menghafal kitab Taurat dan kitab Zabur. Tatkala beliau dimasukkan ke sekolah orang-orang Yahudi dan dia Nasrani oleh Sayyidatina Maryam, apa yang dibacakan para rahib ketika itu, Nabiullah Isa paham betul. Apa yang dibaca disalahin oleh Nabiullah Isa. Yang asli bunyi ayatnya seperti itu. Ini ayat telah dipalsukan oleh tangan-tangan jahil untuk mencari keuntungan. Ini bahaya. Makanya banyak itu fatwa-fatwa yang menyimpang, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi perdebatan di antara mereka. Jadi perdebatan. Makanya ada pengajian model kelompok-kelompok, halakoh tersendiri. Kemudian ada ciri-ciri sendiri. Ada apa? Ada bitokoh, tanda kayak grup. Kalau bukan orang yang biasa datang, mereka tersembunyi, gak mau orang lain tahu apa yang disampaikan oleh mursyidnya, oleh syekhnya, gak terang-terangan. Masih pasek bener Jamal omongannya. Tanya Jamal lah, gak pernah ngaji model kayak gini. Gak pakai tawa. Gak pakai tawa, bisik-bisik. Ini bahaya nih. Ngaji yang benar yang disampaikan oleh Nabi secara terbuka. Siapapun orang bisa hadir. Siapapun orang bisa datang. Siapapun orang bisa mendengar. Siapapun orang yang bisa mengambil kemanfaatan. Siapapun orang dari mana asal usulnya boleh didatang di majlis Nabi Muhammad SAW. Itu tidak membedakan satu dengan yang lain. Secara jelas, secara perinci, ajaran yang dibawa oleh Nabi. Nih, ngaji model kayak gini, terang-terangan, sepetoret, nggak tanggung-tanggung. Di atas musola munfiun, sepetoret 8. Di dalam lain, di luar soundnya cakep, kedengeran di mana-mana secara umum. Ini namanya ngaji yang benar. Ada tuntunan kitabnya.
kitabnya dicetak, dibeli, siapa aja boleh asiknya lagi. Nanti habis ngaji, madang, makan enak, makan sop, makan sate, nggak air putih. Ini keistimewaan musola Al-Munbiun yang nyelip di pojokan, tapi luar biasa semangat jamaahnya. Alhamdulillah. Dan jamaah panjang umur, sehat, banyak rezekinya, kabul hajatnya. Alhamdulillah. Lagi pula jamaah musola Al-Munbiun semuanya punya nama semua. Punya nama. Orang gede semua. Alhamdulillah. Makanya Al-Quran membuka sejarah-sejarah orang-orang yang dahulu para rohib mensembunyikan tentang kebenaran. Maka Utbah bin Rabi'ah penasaran banget. Setiap Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, Nabi membaca. Makanya dikirim tuh orang-orang munafikin supaya masuk di jajaran, masuk orang-orang Islam. Pengen melihat apa yang dilakukan orang Islam, apa yang diturunkan wahyu oleh Nabi Muhammad. Bahkan Nabi baca ada utusan Utbah bin Rabi'ah masuk menyeludup di tengah-tengah umat Islam. Tapi Nabi tahu ini orang munafik, utusan dari Utbah untuk mengambil keuntungan dari dia ngaji, dia bisa jual ayat Al-Quran dengan Utbah bin Rabi'ah. Nah, kalau mereka pulang, wahai Utbah bin Rabi'ah, tadi aku kumpul dengan kelompok orang-orang muslim. Nabi menyampaikan ayat-ayat Quran yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dengan wasilah malaikat Jibril, turun wahyu. Apa yang dikatakan oleh Muhammad? Kata orang munafik yang berkeuntungan, berani piro. Ternyata menjual ayat-ayat itu untuk mengambil. Karena Utbah penting untuk diskusi ayat tersebut dengan orang-orang Yahudi, dibayar. Berapa dinar engkau mau? Ditulis oleh Utbah apa yang dibaca, dikasih duit. Utbah ini diskusinya kepada orang Yahudi yang menutup kebenaran Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad. Salah bertanya, akhirnya sesat, diadu. Orang Arab sama orang Arab sama orang Yahudi, Yahudi tepuk tangan. Wahai Utbah, apa yang disampaikan oleh Muhammad ini adalah bohong, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan para nabi-nabi dahulu. Dia adalah pendusta, ya Utbah, jangan kau percaya dengan dia. Setiap ayat-ayat yang diturunkan ditulis di dalam kitab, ditulis di dalam kertas, kemudian Nabi itu menyampaikan kepada umatnya. Ini tidak, jangan kau percaya bahwa karena dia mengambil keuntungan dari pengakuan dia sebagai nabi. Ini dipegang teguh oleh Utbah bin Rabi'ah karena bertanyanya bukan ahli. Fas'alu ahli dzikri in kuntum ta'lamun. Tanyalah engkau kepada orang yang mengerti, yang paham. Jika kalian tidak mengetahui, kalau sakit ke dokter, jangan ke material. Tiban balok gagal paham. Tanya ahlinya, jangan sembarangan. Sesat ke Utbah bin Rabi'ah. Ada yang bilang, ya Muhammad, apa yang diturunkan oleh Allah kepada engkau? Mana bukti? Jika malaikat Jibril datang kepada engkau, mana tulisan yang datang dari Tuhanmu, dari langit? Mana? Aku nggak percaya Muhammad, karena Nabi nggak pernah bawa kertas. Karena ilmu telah mendalam di dalam hati Nabi. Nabi nyampaikan, mereka nggak percaya. Jika betul-betul itu wahyu datang dari engkau, dari
Allah dengan wasilah malaikat Jibril, mana tulisan yang kau punya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kalau nggak ada berarti kau bohong ya Muhammad. Turun ayat Al-Quran, surah apa? Surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat berapa? Ayat 6. Lau anzalna 'alaikal kitaba lamassu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Andai kata Allah nih, andai kata kami turunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad berupa tulisan, bacaan yang bisa dibaca oleh manusia, lamassuhu bi aydihim, pasti mereka akan menyentuh dengan tangan-tangan mereka. Laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Pasti orang-orang kafir mengatakan ini adalah sihir yang sangat nyata. Betul kan? Maka Quran lain. Ini kehendak Allah. Sebab udah berapa lembaran kitab yang diturunkan itu dipalsukan. Masa mau dipalsuin lagi? Duit aja bisa dipalsuin, kecuali Al-Quran yang tidak. Semua di dunia bisa dipalsukan. Ada yang palsu, benar-benar palsu, tapi beredar terang-terangan, nggak pernah ditangkap. Ini negeri kita nih, di negeri marsuin duit, tangkap nggak? Tangkap nggak? Tangkap. Masukin apa? Dokumen, STNK, BPKB, sertifikat, ketahuan, tangkap nggak? Tangkap. Cuman satu, pemalsuan terang-terangan itu nggak pernah ditangkap sampai sekarang. Apa? Pasang gigi palsu. Pemalsuan itu bayar lagi. Sebab Allah cuma ngasih asli, gak pernah palsu. Allah ngasih orsinil. Sekali di seumur hidup kita pakai gigi kita palsu kan? Enggak, orsinil. Gigi orsinil, mata, hidung, tangan, isi badan kita itu asli dari Allah. Cuman sekali dipakai seumur hidup tinggal di dunia. Kalau salah pakai out udah diambil itu. Sebab nih anggota tubuh kita nggak ada asuransi. Kalau kita beli barang ciptaan yang diciptakan, yang dikarya oleh manusia, ada garansi kan? Ada handphone, ada mobil, ada. Cuman tubuh kita, mak kita nggak kasih garansi, nggak. Cuman seumur hidup. Karena seumur hidup Abi Usman, maka Allah katakan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, lagi. Sungguhnya pendengaran dan mata dan hati semuanya itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar Allah yang kasih. Pasti ditanya kan? Tanya. Pasti ditanya. Pasti ditanya kan? Tanya. Kita ngasih amanat kepada orang, dikasih amanat, kita titipin tuh. Kira-kira ditanya nggak amanat yang disampaikan? Udah sampai? Udah. Kalau belum disampaikan marah gak? Ya amanatin, ini motor kamu pakai untuk kamu kuliah dan kebutuhan kamu sehari-hari. Motor dipretelin, dibakal kebut-kebutan taruhan. Kira-kira marah gak yang ngasih? Marah. Allah begitu juga marah mas kepada manusia yang durjana, yang menghabiskan waktunya untuk kesenangan dunia dan terlena dalam kehidupan dunia dan lupa dengan alam akhirat, dia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang rugi. Makanya Al-Quran tuh gak bisa dipalsukin. Kenapa? Turunnya dari
Allah wassalamaka Jibril dan dibacakan oleh malaikat Jibril Nabi dengar, Nabi sampaikan. Sahabat yang mendengar, ratusan ribuan sahabat yang dengar apa yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat bunyinya sama. Kita sama-sama orang Islam. Kalau lagi sembahyang pertama kali adalah takbir. Ucapannya apa? Allahu Akbar. Situ jalan cuci tayam, bayang isya, takbir gak? Apa lafadznya? Allahu Akbar. Ke Irian sama gak? Ke Sulawesi sama. Ke Malaysia sama. Sampai ke Timur Tengah. Gue penasaran orang sembahyang kok begini semua. Sembahyang maghrib 3 rakaat. Gue penasaran. Pengen ke markas Islam yang asli. Tempat lahirnya Nabi di mana? Di Mekah. Sembahyang maghrib sama 3 rakaat. Didahului dengan takbir. Bacanya bismillah, suratul Fatihah dan ayat-ayat yang dibaca. Ternyata sama. Tuh pemurnian ajaran Islam gak bisa dirubah. Inna anzalna dzikra wa innahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga. Saking mulianya ini Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan kau sentuh Al-Quran. Kenapa? Kecuali dalam keadaan suci. Kenapa? Tanzilum mir rabbil alamin. Diturunkan Al-Quran ini kepada Tuhan semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu jual belikan. Akhirnya ditutupi kebenaran yang dibawa oleh Nabi karena ingin mendapatkan keuntungan besar. Begitu juga para ulama-ulama, hati-hati bikin fatwa sembarangan. Raguannya nggak boleh mengucapkan kalau ragu. Harus yakin, lihat rujukan kitabnya, lihat hadisnya, lihat Qur'annya, lihat ijma' para sahabat dan para ulama-ulama 4 mazhab. Mana pendapat yang paling sahih, yang paling kuat, baru disampaikan kepada jangan sembarangan. Kalau sembarangan bikin fatwa ngajarin salah, itu yang sesat bukan yang ngajar, tapi orang yang dengar. Orang yang dengar, paham, disampaikan lagi. Berapa juta orang yang tersesat di dalam ibadah yang bikin fatwa nggak sesuai dengan tuntunan ajaran. Kala mereka dibangkitkan nanti di hari kiamat, ibadahnya nggak sesuai tuntunan dan ajaran Nabi, bahwa raddun, mereka ditolak amal ibadahnya. Ditanya, ya Allah, aku belajar, aku praktekkan apa yang aku dapatkan dengan ilmu, aku beribadah kepada Engkau. Kata Allah, kau beribadah denganku bukan sesuai dengan syariatku. Man yu'allimukum, siapa yang ngajarin kamu di dunia? Ditanya itu, siapa yang ngajarin kamu di dunia? Kalau guru matematika nggak ditanya, guru bahasa Inggris nggak ditanya, paling ketawain. Itu ngajar matematika 1 kali 2 berapa? 2 disebut 8, tawain nggak? Siapa sih yang ngajarin kamu? Diketawain sama orang. Sekedar gitu aja. Tapi di akhirat yang ngajarin agama itu dituntut di hadapan Allah Ta'ala pada masyarakat, diberhentiin tuh orang. Kata malaikat Jabariyah, mana orangnya yang dulu kau belajar? Oh, Messi anu. Ding-dang datang sorbannya seping bulan. Mentereng. Tapi bilang, itu kau punya guru. Betul. Diberhentiin itu di padang masyarakat. Mau lari kemana? Tanggung jawab, Bu. Kamu lihat tuh orang begitu banyak sesat di jalan Allah. Kau mengajarkan ilmu tidak sesuai dengan tuntunan ajaran yang dibawa oleh Rasul, sehingga kau tersesat. Engkau dipertanggungjawabkan di atas mereka. Nangis sudah, gak bisa menolong. Akhirnya mereka kerumunin orang yang nyesatin dia, yang dulu dipuji. Akhirnya diarak. Tahu diarak? Arak tuh, dulu ban lempar-lemparin tuh.
diceburin neraka bareng-bareng. Iya pasti tuh, nggak bohong saya, buktiin aja omongan saya di akhirat. Ini sesuai dengan tuntunan ajaran dibawa oleh Nabi. Kalau kita belajar dengan orang yang soleh, ketika orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, ini orang soleh nggak mau masuk surga, dia pengen lihat mana murid-muridku yang dulu di dunia, mana orang-orang yang dulu nolong aku, mana ketika saya ngajar ngasih air saya haus, mana orangnya, mana si Fulan dulu suka ngasih hadiah, suka nolong saya, mana si Fulan ini ketika sakit saya dipijitin, mana ini tanya terus si Fulan. Saya nggak bakal masuk ke dalam surga ya Rabb sebelum aku lihat wajah muridku, wajah-wajah orang-orang yang mengikuti ajaranku, mana orang ya Rabb. Kumpul tuh semuanya, dilihat satu-satu benar. Kalau yang dekat benar, lebih dekat lagi. Kan ada orang yang ngaji jauh-jauh ya takut banget sama gurunya. Itu jauh tuh. Kalau dulu di dunia dia dekat sama gurunya, di akhirat jauh. Ya, kalau dia dekat sama gurunya, guru kenal dia, kenal rumahnya, kenal namanya, kenal wajahnya, itu dekat. Umpama si Fulan, ya Syekh, dulu saya di dunia pernah belajar sama Syekh. Lu siapa ya? Kan guru nggak kenal sama murid, tapi murid kan. Lu di mana? Di Al-Munfiun. Ya, rombongan Al-Munfiun. Panggil. Jamal. Benar Bang? Benar, guru. Dia dulu di pojokan aja, enggak kenal gurunya. Datangnya jarang-jarang. Kayak gitu, jauh. Kayak dekat orang-orang soleh siapa aja. Rugi di dunia kalau nggak punya teman orang soleh, rugi. Janganlah kamu menyangka, kata Allah, orang-orang yang suka dipuji. Janganlah kamu menyangka ala yafrahuna bima atau tuhibbuna ayyuhmalu bima lam yaf'alu, kata. Hei umat Islam, janganlah kamu menyangka orang-orang yang gembira apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka suka dipuji sedangkan mereka belum mengerjakan. Belum mengerjakan. Dianggap dia selamat daripada azab Allah. Enggak selamat. Jadi banyak orang munafik, pora-pora suci dirinya, pora-pora baik di hadapan Nabi, pora-pora berjuang di jalan Allah bersama sahabat, tapi mereka memusuhi, menutupi kebenaran, mencari-cari kelemahan umat Islam. Jangan terlalu memuji orang Islam nih, demennya memuji mulu orang yang baru kenal. Jangan. Buktikan kalau betul mereka beriman, buktikan keimanannya dengan berjuang bersama-sama umat Islam. Orangnya baik sangka aja. Ada aliran model baru, ikut pengikutnya banyak. Di kebagusan peningit, ya kan? Tuh kiainya mantan supir angkot 17. Pengikutnya ratusan, banyak banget. Rumahnya juga hampir. Jauh Jamal, berarti mantan. Tahu aja Jamal. Ini paling cocok nih Jamal, reserse nih kudunya nih. Reserse Kapolda nih cocok. Sebab ditahu aja aliran sesat. Tahu dia reserse sebetulnya nih. Bukan tukang bor pegang listrik, bukan reserse. Kalau reserse di Kapolda badannya kayak Jamal kurus-kurus, cuman jago nembak, nyalinya gede. Sama sahabat Nabi Harol bin Malik, saudara abang daripada Anas bin Malik. Orangnya kurus, ceking, tulangnya ame daging sama nempel, saking kurusnya, tapi beraninya bukan main. Kapan-kapan gue cerita saudaranya Anas bin Malik, Harol bin Malik, luar biasa, luar
Haror bin Malik tubuhnya penuh dengan luka ratusan pedang, tapi dia bisa naik itu Qasrul Maut namanya, gedung kematian yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Di dalam gedung tersebut ada 40.000 pengikut setia Musailamah Al-Kadzdzab yang bisa masuk ke situ kecuali Haror bin Malik. Haror bin, karena nggak bisa tuh, karena gerbangnya tinggi. Haror bin Malik kan kurus. Sahabat pakai apa nih? Tameng. Dia lompat ke atas, lompat, akhirnya dia lompat naik tuh ke pintu gerbang. Sedangkan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab mana? 37 panah nempel di badannya, lebih daripada 100 pedang tembus ke dadanya, badannya belum tombak, tapi masih bisa naik ke atas. Tuh sahabat Nabi berjuang. Alhamdulillah. Kalau kita sahabat Nabi, ya kita nggak ada apa-apanya. Ngaku doang cinta Nabi. Boleh tanya suruh sumbang, mikir-mikir. Gimana masuk surga? Bagaimana masuk? Itu sahabat kayak gitu. Ya Allah, kita nggak ada sebandingnya. Nggak sebanding dengan perjuangan para sahabat. Kata Nabi, jangan kamu memuji kepada orang yang suka dipuji, sedangkan mereka belum tentu mengerjakan. Kebanyakan orang bicara depan orang, kalimatul azim, bicaranya indah, bicaranya enak, semua orang ta'adzub, memuji kebesaran dia. Jangan dulu sebelum dia mengerjakan. Sebab wa ma yulfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa tidak bakal selamat lahum adzabun alim. Bagi mereka itu adalah siksaan yang amat pedih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu